dari kelas 4O. Sebelumnya yang terhormat itu dosen pengampu yaitu Kakak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah kepramukaan. Adapun kita akan membahas tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Yang pertama ada perintis gerakan kepanduan dunia, dan yang kedua ada gagasan pendidikan kepramukaan, ketiga ada kegiatan kepanduan di Indonesia, dan terakhir yaitu ada sejarah gerakan pramuka. Adapun untuk materi yang pertama yaitu perintis gerakan kepanduan dunia. Mayor General Robert Stephen Smith Baden-Powell berbicara soal pramuka atau gerakan kepanduan tak lepas dari sang pendirinya yaitu Robert Baden-Powell yang mengembangkan gerakan ini pada 113 tahun lalu. Robert merupakan seorang perwira angkatan darat kerajaan Inggris sehingga ia banyak bersinggungan dengan kegiatan kepanduan militer. Ia lahir dengan nama Robert Stephen Smith Baden-Powell di Paddington, London, Inggris pada 22 Februari 1957. Baden-Powell merupakan nama ayahnya, seorang profesor ilmu geometri di Universitas Oxford, sedangkan ibunya, Henrietta Smith, adalah istri ketiga ayahnya. Ayahnya meninggal dunia saat Robert menginjak usia 3 tahun dan sejak itu ia dididik secara disiplin oleh ibunya. Saat usia sekolah hingga remaja, ia banyak diajarkan tentang kehidupan alam bebas seperti tumbuhan dan hewan. Pengalaman inilah yang membuatnya memilih berkarir sebagai tentara Inggris dan berpangkat letnan pada tahun 1876. Ia banyak dikirim dalam misi pengintaian di beberapa negara seperti Rusia, Jerman, dan Australia, dan menuliskan pengalamannya dalam beberapa buku tentang pengintaian dan kepanduan. Pada tahun 1899, ia menerbitkan buku Aids to Scouting yang berisi ilmu pengintaian dan mencari jejak untuk tentara muda Inggris. Namun buku ini juga mendapat minat tinggi di kalangan masyarakat umum sebagai panduan pembelajaran kepanduan di sekolah-sekolah. Saat berpangkat letnan jenderal, ia memimpin tentara Inggris untuk mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari sekitar 5.000 tentara Boer dan 217 hari. Namanya mulai terkenal ke seluruh Inggris sebagai pahlawan perang dan banyak diundang ke acara pelatihan kepramukaan. Ia bertemu dengan William Smith, pendiri Boys Brigade di Glasgow, Inggris pada tahun 1904. Smith memintanya untuk menulis ulang Aids to Scouting agar bisa relevan dibaca untuk pelatihan kepanduan sipil di Inggris. Gagasan-gagasan Robert Baden-Powell soal kepramukaan akhirnya tertuang dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1906. Buku itu diterbitkan dalam seri 6 yang menjadi publikasi pertama dari Sumpah Pramuka dan Hukum Kepanduan. Pada musim panas tahun 1907, Robert mempraktekkan gagasan kepanduannya dengan melatih 22 anak laki-laki berusia 10-17 tahun dari Boys Brigade selama seminggu di Pulau Brownsea. Lepas pantai, materi pelatihan mencakup perkemahan, memasak, melacak, menyanyi, dan mendongeng. Michelle Roselton dalam The Center Factory menyebut aktivitas yang digagas Robert itu merupakan awal dari gerakan pramuka paling signifikan di abad ke-20. Scouting for Boys juga menjadi buku panduan pertama kepramukaan yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di dunia. Gerakan pramuka internasional baru menggeliat setelah Baden-Powell pensiun dari dinas militer pada 1910 dan promosikan gerakan ini ke Amerika Selatan, Rusia, Kanada, dan Hindia Barat. Gerakan ini nyatanya juga diminati kalangan anak perempuan, sekitar 8.000 anak perempuan terdaftar dalam pramuka di Inggris. Ia mengajak adiknya Agnes Baden-Powell membentuk gerakan pramuka untuk anak perempuan bernama Girl Guides, dan buku panduannya terbit pada tahun 1912. Boys Scouts Association juga resmi berdiri di tahun yang sama. Ia bertemu dengan Olive St. Clair Sams dalam perjalanan ke Hindia Barat dan menikahinya. Pasangan itu menikah pada 30 Oktober 1920
1912 dan memiliki 3 anak bernama Peter, Heather, dan Betty. Bersama istrinya, Robert terus memperkenalkan pramuka dan jambore pertama bernama Worldscon Jambore diadakan di Olympia, London pada 1920 saat penutupan acara yang dihadiri 8.000 anggota pramuka dari 34 negara itu. Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Gelar ini dipegang hingga ia meninggal dunia. 9 tahun kemudian, pada Jambore Dunia ketiga di Guildford Park, Inggris, Pangeran Wales memberikan gelar Lord sebagai bangsawan kerajaan Inggris kepada Baden-Powell. Guildford Park hingga kini menjadi pusat pelatihan internasional untuk para pemimpin pramuka. Robert Baden-Powell meninggal dunia saat berusia 83 tahun di Neri, Kenya, 8 Januari 1941. Istrinya, Olive, terus mempromosikan gerakan pramuka di Girl Guides di seluruh dunia sampai kematiannya pada tahun 1977, dimakamkan di samping makam Baden-Powell. Di sini bisa kita lihat ada gambar pemakaman Baden-Powell. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang gagasan pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan kepramukaan secara luas diartikan sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan bagi kaum muda, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang sasaran akhirnya adalah menjadikan mereka sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan normal masyarakat berbangsa dan bernegara. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada kegiatan kepanduan di Indonesia. Yang pertama itu ada tingkatan siaga dari umur 7 sampai 10 tahun. Ada yang pertama itu gotong royong. Dalam kegiatan pramuka, golongan siaga akan didorong untuk melakukan berbagai macam aktivitas secara gotong royong, seperti membangun tenda hingga membuat berbagai macam pioneering. Yang kedua ada tanggung jawab, bertanggung jawab atas segala sikap dan perbuatannya. Yang ketiga ada cinta alam. Lewat kegiatan pramuka, anggota golongan siaga juga diajarkan untuk mencintai dan tidak merusak alam. Dan yang keempat ada cinta budaya. Pramuka juga mengajarkan para anggotanya untuk mencintai setiap budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Yang kelima itu ada keberanian. Pesta siaga tidak hanya mengajarkan anggota siaga untuk mencintai budaya dan saling gotong royong, tapi juga bisa menanamkan rasa berani. Yang kedua yaitu ada penggalang 11 sampai 15 tahun. Yang pertama ada jambore, yang kedua ada lomba tingkat LT adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perlombaan beregu atau perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. Yang ketiga ada perkemahan bakti. Yang keempat ada Dian Pinru, gladian pimpinan regu. Dan yang terakhir ada perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode. Untuk tingkatan yang ketiga yaitu ada tingkatan penegak 16-20 tahun. Yang pertama Daraimun adalah pertemuan pramuka, penegak, dan pendega dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Yang kedua ada gladi pimpinan satuan. Gladi pimpinan satuan adalah kegiatan pramuka, penegak, dan pramuka pendega bagi pemimpin sangga utama, pemimpin saga, dan wakil pemimpin sangga. Yang ketiga ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka, penegak, dan pramuka pendega yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan gugus depan dalam satu periode. Yang keempat yaitu ada sidang paripurna. Pertemuan pramuka, penegak, dan pramuka pendega tergantung dalam Dewan Kerja Pramuka, Penegak, dan Pramuka Pendega untuk menyusun program kerja kegiatan pramuka, penegak, dan pramuka pendega dalam 1 tahun dan akan dijadikan sebagai bahan dalam rapat kerja khawatir. Dan yang terakhir adalah ulang janji, adalah upacara pengucapan ulang janji Trisatya bagi pramuka penegak, pendega, dan anggota dewasa yang dilaksanakan pada malam hari. Dan yang tingkatan yang keempat yaitu ada tingkatan pandega 21 sampai 25 tahun. Pada kegiatan tingkatan pendega ini sama dengan kegiatan pramuka pendega dan sebagian besar dilakukan bersama-sama. Adapun materi yang
4, yaitu adalah sejarah Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia, dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dilakukan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman gedung Penggesahan Timur 56 Jakarta Senjata, Belanda mengancam dan memaksa Soekarno menghadap Tuhan gugur sebagai pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air, dan bangsa di daerah yang diduduki Belanda. Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia (KPI), Pandu Putri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM). Indonesia merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra. Pada 1953, Indonesia berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia, sedangkan bagi organisasi putri terdapat 2 federasi, yaitu PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang 10, Pendomennya diselenggarakan Jambore Nasional bertempatan di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957, menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan November 1958, pemerintah Republik Indonesia, dalam ini Departemen PP dan K, mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat dengan topik penasionalan kepanduan. Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Terima kasih, sekian dari video saya. Dari moto Gerakan Pramuka, yaitu Satya Kuku Dharmakan dan Dharmaku Kubaktikan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.